Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 1 mau melakukan presentasi tentang pengenalan tentang store prosedur. Untuk anggota kelompok kami, saya sendiri Fabio Valentino, dan seterusnya nanti akan ada teman saya yang melanjutkan videonya. Nah, untuk poin-poinnya di sini tentang store prosedur, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian store prosedur, terus kapan kita harus menggunakan store prosedur, lalu alur eksekusi saat menggunakan store prosedur, dan desain store prosedur di DP2 dan tips umumnya. Yang pertama ada pengertian store prosedur. Store prosedur itu apa sih? Store prosedur itu singkatannya biasanya disebut dengan SP, merupakan prosedur dari query SQL yang secara khusus dibuat untuk nantinya dapat digunakan kembali. Yang kedua, seperti namanya, store prosedur atau dalam bahasa Indonesia yaitu prosedur penyimpanan, bisa diartikan sebagai sekumpulan atau wadah dari perintah SQL yang di dalamnya termasuk DML, DDL yang disimpan ke dalam database. Jadi di dalam store prosedur itu ada DML dan ada DDL. Beberapa hal mengenai store prosedur. Yang pertama, merupakan sebuah program yang dapat disimpan, dijalankan, dan dapat dieksekusi langsung pada server di DP2. Yang kedua, dapat dipanggil dan dijalankan secara berulang kali tanpa menulis kembali perintah SQL. Jadi di dalam store prosedur itu ada DML yang masuk ke wadah store prosedur dan dapat dipanggil dan dijalankan secara berulang kali tanpa menulis kembali perintah SQL. Jadi kita itu otomatis setelah kita membuat store prosedur itu kita itu seperti menyimpan sebuah objek pada database, lalu itu kita bisa gunakan berulang-ulang tanpa menulis kembali query SQL-nya itu. Yang ketiga, store prosedur bisa dibuat tanpa parameter ataupun bisa juga dengan parameter. Yang keempat, dapat menghasilkan set hasil dengan cara memberikan perintah select. Set hasil sendiri merupakan kumpulan dari data yang dikembalikan pada saat eksekusi perintah select. Selanjutnya, pada DP2, MySQL dan Oracle, kita itu bisa memanggil store prosedur dengan menggunakan perintah call. Sedangkan jika menggunakan Microsoft SQL Server menggunakan perintah exec atau sama saja dengan execute. Jadi pada DB2, MySQL dan Oracle sama Microsoft SQL Server itu yang paling berbeda itu untuk Microsoft SQL Server dia menggunakan execute, lalu untuk memberikan nyalanya itu untuk memanggilnya itu langsung di exec langsung, habis itu ada tabelnya yang mau kita panggil. Selanjutnya mempunyai logika bisnis. Logika bisnis ini adalah sebuah aturan perhitungan dan alur keputusan yang mengatur saat data diproses sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk perbedaan DML dengan store prosedur. DML itu kan data manipulation system. Data manipulation system merupakan sebuah metode dengan kumpulan perintah dari SQL seperti select, update, insert, dan delete yang fungsinya memproses pengolahan data dalam tabel. Dalam DML tidak bisa membuat parameter. Membuat parameter pada DML bisa dilakukan jika menggunakan store prosedur. Saat ingin menambahkan data secara berulang-ulang harus menulis ulang. Berbeda dengan store prosedur yang secara berulang-ulang dia itu bisa dijalankan tanpa menulis ulang perintah dari SQL tersebut. Nah, di sini untuk store prosedur merupakan sekumpulan perintah SQL yang terdiri dari DDL, DML, dan digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan create, drop, insert, update. Dan disimpan langsung di database sebagai objek permanen. Dapat dibuat menggunakan parameter dan tanpa parameter. Dapat dijalankan berulang kali hanya dengan memanggil prosedurnya atau saat ingin menambahkan data dengan berulang-ulang tidak perlu menulis ulang. Untuk selanjutnya ada manfaat dari store prosedur. Yang pertama seperti template yang bisa digunakan secara berulang kali tanpa menulis kembali logika pada SQL, seperti yang dijelaskan pada perbedaan DML dengan store prosedur tadi. Yang kedua, mempermudah saat ingin memodifikasi, menambah, dan merubah data.
Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak cukup memanggil store prosedur tanpa perlu mengetahui secara detail bagaimana data diproses. Yang keempat, dengan menggunakan store prosedur, kita bisa mengakses tidak hanya pada SQL, tapi juga bisa pada bahasa pemrograman lain, misalnya seperti PHP, Java, sama Python. Oke, saya Andini Rahmawati dengan NIM 240609005 akan menjelaskan kapan kita harus menggunakan store prosedur. Yang pertama yaitu saat kita ingin menambah atau mengupdate data, karena logikanya sudah tersimpan dalam SP dan bisa dijalankan berulang kali. Misalnya di pendaftaran mahasiswa, kita kan pasti perlu mengupdate data mahasiswa, tapi dengan menggunakan SP, dengan kita mengirimkan satu perintah di SP, server akan mengirimkan insert yang langsung otomatis bagaimana menambah data dari mahasiswa itu. Kemudian yang kedua yaitu ketika memakai aplikasi yang dipakai oleh banyak orang, misalnya Siakat. Nah, di Siakat itu kan banyak orang yang mengakses. Ketika adanya perubahan di dalam Siakat, cukup kita ubah SP-nya saja tanpa mengubah kode aplikasi yang lain. Nah, itu akan lebih memudahkan juga. Kemudian selanjutnya itu ketika aplikasi butuh eksekusi query yang panjang, maka lebih efisien dibungkus dalam SP. Jadi dibandingkan kita menggunakan banyak query, lebih baik kita membungkusnya dalam satu SP. Yang selanjutnya itu pada kode aplikasi yang sering berubah, kita hanya perlu mengubah logikanya saja. Yang ada di SP ini hampir sama dengan yang nomor 2 ini. Jadi ketika ada perubahan, cukup ubah atau update SP-nya saja tanpa mengubah kode yang lain. Yang selanjutnya yaitu ekspektasi kinerja aplikasi tidak terpenuhi. Ketika aplikasi menjadi lambat karena query yang berulang-ulang, dengan menggunakan SP dapat mempercepat eksekusi. Nah, ini kalau misalnya kita tidak menggunakan SP, query yang terjadi itu akan berulang-ulang dan akan mengakibatkan traffic jaringan. Oleh karena itu dengan menggunakan SP, semua akan menjadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu ada akses kode aplikasi perlu dikendalikan agar lebih aman, karena developer aplikasi tidak bisa mengubahnya secara sembarangan. Selanjutnya yaitu ada kenapa kode aplikasi perlu lebih secure, karena tidak sembarangan developer itu bisa mengaksesnya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada pertimbangan saat menggunakan store prosedur. Yang pertama, memilih server store prosedur dengan menentukan DBMS apa yang akan dipakai, seperti Microsoft SQL Server, MySQL, atau DB2. Selanjutnya yaitu ada menentukan parameter pemanggilan seperti input atau output yang dibutuhkan SP. Yang ketiga, SP dibuat di server database dan bisa dipanggil kapan saja. Yang keempat ada SP, jadi sebelum SP ini digunakan, sebelum diaplikasikan, SP ini perlu diuji terlebih dahulu agar diketahui apakah hasilnya benar, cepat, aman. Selanjutnya ada mengembangkan store prosedur dengan melakukan perencanaan alur logika bisnis, efisiensi query, dan keamanannya. Kemudian ada jadi SP ini bergantung juga untuk kliennya. Jadi untuk klien khusus harus dipertimbangkan siapa pengguna aplikasi, seperti end user, developer, atau admin. Jadi disesuaikan pengguna aplikasinya itu. Yang terakhir yaitu memilih bahasa pemrograman. Kenapa? Karena SP dapat dibuat dengan bahasa bawaan dari DBMS-nya, seperti Oracle, Microsoft SQL Server, dan DB2. Nah, ini ada alur aplikasi antara lokal dengan remote. Yang pertama, di lokal ini kan ada client application, runtime client, DB2 server, dan DB2 database. Dari kedua skenario ini hampir sama, hanya ada satu yang membedakan.
yaitu adanya store prosedur pada alur aplikasi remote. Kita lihat di alur aplikasi Locker terlebih dahulu. Jadi client application ini apa? Client application ini aplikasi yang digunakan user, misalnya seperti kasir gitu. Kemudian dilanjutkan ke runtime client. Runtime client ini seperti jembatan atau perantara yang menghubungkan dari aplikasi pengguna ke DB2 server. Nah, DB2 server ini apa? DB2 server ini seperti otak yang menjalankan proses dari request client application. Kemudian DB2 server ini lanjut ke DB2 database. Nah, DB2 database ini seperti DB2 database ini wadah atau tempat menyimpannya data. Kemudian di remote ini hampir sama juga, client application ke runtime client, kemudian lanjut ke store procedure, dan lanjut DB2 server, lalu DB2 database. Nah, yang membedakan tadi yaitu adanya store procedure dan tidak adanya store procedure. Selain itu, yang membedakan adanya anak panah yang lebih banyak di lokal daripada di remote. Nah, kenapa? Di lokal itu kan tidak menggunakan store procedure, jadi query yang terjadi itu berulang-ulang. Jadi misalnya di aplikasi pengguna ini memberikan request misalnya 4 query yang kita request. Di database nantinya akan memberikan 4 query yang sama juga. Jadi misalnya saya ingin menginput data, kita perlu menunggu terlebih dahulu dari jawaban database untuk memberikan akses misalnya untuk menginput data. Kemudian query yang selanjutnya kita menunggu lagi, query ketiga kita menunggu lagi, dan query keempat kita menunggu lagi. Jadi terjadi komunikasi berulang-ulang antara client application dengan DB2 server, atau dari runtime client ke DB2 server ini terjadinya komunikasi berulang, dan itu akan menyebabkan loading lama atau terjadinya traffic jaringan, dan itu akan menyebabkan ketidakefektifan. Sedangkan jika di remote kita hanya perlu memanfaatkan store procedure ini. Jadi misalnya kita ingin menginput data atau mengupdate data itu langsung jadi satu. Jadi misalnya 4 query itu jadi satu, makanya di sini query satu itu akan menghasilkan hasil yang lebih kompleks gitu. Jadi ini bedanya yaitu di tanda panah dan store prosedurnya ini. Jadi untuk menghindari komunikasi yang berulang dan jaringan menjadi lama, kita memanfaatkan adanya store prosedur agar lebih cepat dan menghindari yang namanya jaringan lemot gitu. Selanjutnya untuk penjelasan yang gambaran besarnya. Nah, di sini klien itu seperti meminta data dari server, meminta data ke server, lalu untuk beban pekerjaannya itu akan dibebankan kepada server. Nah, hubungan antara klien sama server ini, klien nanti itu meminta data, lalu server itu tugasnya itu untuk memproses data dan akan dikembalikan ke permintaan klien tadi. Seperti akan tampil sebuah datanya yang akan diberikan kepada klien itu tadi. Gambaran besarnya itu contohnya itu seperti pembeli ke restoran, kayak kita itu ke restoran, lalu kita itu kayak memesan nasi goreng misal. Nah, lalu untuk memesan nasi goreng itu kan lalu saat di restoran itu tadi ada pekerjanya itu yang membuatkan makanan, lalu akan dikembalikan kepada klien itu tadi. Permintaan kliennya itu tadi itu dikembalikan kepada kliennya. Sama halnya seperti kayak gambaran besarnya untuk klien dan server ini. Jadi klien meminta data, lalu server akan menampilkan data tersebut yang akan tampil kepada klien itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaus Maulana Ibrahim akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya.
tentang desain dan tips umum sebelum menggunakan StoreProduce. Sebelum menggunakan StoreProduce, harus mempertimbangkan biaya saat menjalankan StoreProduce dengan biaya transmisi jaringan untuk aplikasi terdistribusi. StoreProduce berjalan di latar belakang dengan tidak menggunakan aliran I/O standar. Sebaiknya fokus pada pengolahan data karena prosedur ini berjalan di server. Saat StoreProduce sedang dieksekusi akan berjalan sampai selesai karena tidak ada fitur pause ataupun stop. SQL juga dibatasi oleh StoreProduce dengan parameter create. Ketika mendefinisikan StoreProduce dengan perintah createProduce, maka ada batasan untuk aturan SQL yang digunakan akan mengikuti parameternya. Overloading StoreProduce terbatas pada himpunan bagian parameter yang dimana StoreProduce bisa dibuat dengan nama yang sama tapi harus dibedakan dari jumlah atau tipe parameternya. Namun tidak semua variasi diizinkan. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa itu StoreProduce di aplikasi SQL. Baik, di sini kita sudah berada di aplikasi SQL Server Management System. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data yang sudah saya isi di dalam. Jadi kita tinggal mengeksekusi datanya. Bisa dilihat di sini, saya sudah menambahkan data tabel, yaitu tabel pelanggan baru. Di tabel ini berisi ID pelanggan, nama, alamat, serta email. Untuk menambahkan data ke tabel, kita bisa menggunakan perintah insert into untuk menambahkan data ke tabel. Lalu di mana sih letak StoreProduce-nya? Jadi StoreProduce-nya terletak di sini. Jadi fungsi StoreProduce tadi adalah menambahkan data lain ke data yang sudah ada tanpa merubah struktur datanya. Bisa dilihat di sini. Variabelnya atau isi datanya masih sama, yaitu ID, nama, alamat, serta email. Ini adalah fungsi untuk membuat StoreProduce di aplikasi SQL Server. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan pelanggannya saat nanti ingin menampilkan pelanggan. Jadi fungsi ini bertujuan agar kita bisa menampilkan pelanggan saat kita ingin menampilkan pelanggan. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk menambah data di tabel yang tadi atau data pelanggan baru. Jadi untuk menampilkan datanya bisa dilihat menggunakan perintah di bawah, yaitu exec tampil pelanggan. Maka semua data pelanggan yang ada di tabel maupun yang data lama ataupun data baru akan ditampilkan. Bisa dilihat di sini data lama maupun data baru seperti yang nomor 5 ini ditampilkan semua.
karena kita sudah menambahkan data sebelumnya. Jadi store produce tidak akan menghilangkan data lama saat menambahkan data baru atau pelanggan baru. Jadi store produce ini mempermudah kita untuk menambah, mengganti, ataupun melihat data, maupun data lama ataupun data baru. Baik, sekian dari saya. Setelah ini kita akan kembali lagi ke PPT. Jadi kesimpulannya di sini, store produce merupakan kumpulan perintah SQL yang disimpan di server, database, dan bisa dipanggil berkali-kali. Penerapannya memberikan keuntungan berupa efisiensi, keamanan, serta konsistensi dalam mengolah data atau mengelola data. Fitur ini sangat bermanfaat saat aplikasi membutuhkan proses yang rumit, sering mengalami perubahan, atau harus menjalankan banyak perintah SQL. Pemahaman yang baik tentang store produce akan membantu pengembangan sistem informasi menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikelola. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.